Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Setiap bilangan pada pola bilangan disebut suku yang dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu. Jadi pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Sebenarnya pola bilangan itu dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh simpelnya itu adalah penataan kursi di gedung bioskop. Nah, ini adalah contoh-contoh pola bilangan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ada di contoh kelopak bunga. Nah, kita mulai untuk lebih jelasnya. Di sini saya ada beberapa contoh. Nah, ini contoh yang pertama. Kalau kamu lihat, di sini adalah beberapa korek api yang membentuk sebuah bangun. Bangun persegi ditambah segitiga, toh. Pola 1, korek apinya sejumlah ini, lalu pola 2 dan pola 3. Nah, gambar di atas itu merupakan salah satu contoh pola bilangan. Kok bisa? Nah, kita lihat penjelasannya. Kita lihat pola 1. Pola 1 itu terdiri dari 6 batang korek api. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu pola 2 terdiri dari 9 batang korek api. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Lalu pola yang ketiga terdiri dari 12 batang korek api. Nah, batang-batangnya ini, setiap batang dari setiap pola, kita susun 6, 9, 12. Nah, kita lihat 6 ke 9 itu batangnya kan bertambah 3. 9 ke 12 juga bertambah 3. Nah, lalu kalau saya minta kamu coba bentuklah pola keempat itu membutuhkan berapa batang korek api. Mudah. Maka untuk pola keempat membutuhkan 15 korek api. Karena apa? Karena dari pola 1 ke pola 2 ke pola 3 batang korek apinya selalu bertambah 3. Nah, karena selalu bertambah 3, maka objek tersebut atau contoh ini termasuk representasi pola bilangan. Lalu saya beri contoh lagi yang kedua. Nah, ini lagi kita lihat. Ada bulatan-bulatan. Ini pola yang pertama, ini pola yang kedua, pola ketiga, pola keempat, dan pola kelima. Gambar di atas juga merupakan salah satu contoh pola bilangan. Kok bisa? Berikut penjelasannya. Nah, pola yang pertama itu terdiri dari satu lingkaran. Pola yang kedua terdiri dari 3 lingkaran. Pola ketiga terdiri dari 5 lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5. Pola keempat terdiri dari 7 lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu pola kelima terdiri dari 9 lingkaran. Nah, banyak lingkarannya itu kita tuliskan. 1, 3, 5, 7. Dan di sini 9 ya. Kita lihat. 1 ke 3 bertambah 2. 3 ke 5 bertambah 2. 5 ke 7 juga bertambah 2. Nah, di sini kan sudah jelas pola kelimanya itu membutuhkan 9 lingkaran. Seandainya kalau kita tidak tahu pola kelimanya itu berapa lingkaran, kita bisa cari. Karena selalu bertambah 2, maka pola selanjutnya membutuhkan 9 lingkaran. Terbuktikan di gambarnya ini juga 9 lingkaran. Nah, karena selalu bertambah 2, maka objek tersebut termasuk representasi pola bilangan. Nah, selanjutnya. Apakah suku pada pola bilangan selalu bertambah? Mari kita lihat contoh soal berikut. Di sini Bu Nungki ada 3 pola bilangan. Kita mau lihat apakah pola-pola ini selalu bertambah. Yang pertama,
Tentukan aturan dari setiap pola bilangan berikut. Jadi soal yang pertama ada pola bilangan 3, 12, 48, dan 192. Nah, kalau kita lihat 3 ke 12 itu kan dikali 4 toh. 3 kali 4 hasilnya 12. 12 ke 48. 12 kali 4 ternyata hasilnya 48. 48 ke 192. Ternyata juga dikali 4. Nah, dari contoh pertama terbukti bahwa pola bilangan itu tidak selalu bertambah. Nah, yang ini dia pola bilangannya dikali. Maka aturan pembentukan dari pola bilangan tersebut yaitu dikalikan 4. Nah, kalau ditanyakan, lalu suku selanjutnya setelah 192 berapa? Maka ya 192 dikali 4, 768. Kalau saya tanya suku setelah 768 berapa? Ya sama, tinggal dikali 4 yaitu 3072. Jadi aturan pola bilangan yang pertama itu dikalikan 4 dan dua suku selanjutnya adalah 768 dan 3072. Soal yang kedua. Tentukan aturan dari setiap pola bilangan berikut. Ada pola 162, 54, 18, 6, dan titik-titik. Titik-titik itu maksudnya seterusnya. Suku setelahnya itu berapa? Nah, kita lihat pola pembentukannya. 162 ke 54 ternyata dibagi 3. Nah, 54 kok bisa jadi 18? Ternyata juga dibagi 3. 18 kok bisa jadi 6? Ternyata juga dibagi 3. Maka untuk mencari suku setelahnya, yaitu juga selalu dibagi 3. Maka aturan pembentukan dari pola bilangan tersebut selalu dibagi 3. Sekarang pertanyaannya, suku setelah 6 berapa? Maka 6 bagi 3, 2. Suku setelah 2 berapa? 2 dibagi 3 yaitu 2/3. Lalu, contoh yang ketiga. Tentukan aturan dari setiap pola bilangan berikut. Ada 27, 24, 21, 18, dan titik-titik atau seterusnya. Kita lihat penyelesaiannya, kita lihat polanya. 27 ke 24 ternyata dikurangi 3. 24 ke 21 juga dikurangi 3. 21 ke 18 juga dikurangi 3. Maka untuk suku selanjutnya selalu dikurangi 3. Maka aturan pembentukan dari pola bilangan tersebut dikurangi 3. Maka suku selanjutnya atau angka selanjutnya setelah angka 18 berapa? 18 kurangi 3, 15. Lalu suku selanjutnya setelah 15 atau angka selanjutnya setelah 15 yaitu 15 dikurangi 3, 12. Contoh selanjutnya. Tentukan dua suku berikutnya dari pola barisan berikut. Ada 5, 11, 23, 47, dan seterusnya. Kita diminta menentukan dua suku atau dua angka setelah angka 47. Jadi 5, 11, 23, 47 itu dinamakan suku. Kita lihat. 5 ke 11 bertambah 6. 11 ke 23 bertambah 12. 23 ke 47 bertambah berapa? Bertambah 24. Kalau kita lihat, ini pertambahannya beda-beda. Yang pertama bertambah 6, ketambah 12, lalu bertambah 24. Lalu gimana untuk mencari dua suku berikutnya setelah 47? Jangan khawatir, kita lihat lagi. 6 ke 12 itu kan dikali 2. 6 kali 2, 12. 12 ke 24 ternyata juga dikali 2. 12 kali 2, 24. Maka untuk selanjutnya 24 itu dikalikan berapa? Dikalikan 2 juga. Oh, ternyata bertambah 48. Sehingga suku setelah 47 berapa? Ya 47
ditambah 48 dapat 96. Nah, suku selanjutnya setelah 96 berapa? Kita lihat yang bawah ini tadi. Karena ini selalu dikalikan 2, maka setelah 48 kita kali 2 dulu supaya tahu itu harus bertambah berapa. Ternyata 48 dikali 2, 96. Maka suku setelah 96 adalah 96 ditambah 96 dapat 192. Nah, selanjutnya di sini saya ada soal yang memuat tentang pola bilangan, yaitu aturan. Kalau kamu lihat di sini, ini adalah potongan sebuah pita di mana pada pita itu ada beberapa angka. Setiap angkanya mempunyai warna tertentu. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Warnanya dimulai merah, putih, dan seterusnya. Ini sebenarnya setelah angka 10 ada angka 11, 12, dan seterusnya. Dan angka-angka itu punya warna. Nah, di sini ada pertanyaan. Warna apa yang terdapat pada angka 150 dan 2019? Kira-kira angka 150 ini warnanya apa? 2019 apa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, soal ini itu memuat aturan pola bilangan. Kita lihat dulu. Warna merah itu dimulai dari angka 0, 2, 4, 6, 8, 10, berarti setelahnya 12, 14, 16, dan seterusnya. Lalu yang putih itu dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9, berarti seterusnya 11, 13, dan seterusnya. Ya, ingat ya, lihat ini dari pitanya ini. Ternyata merah itu dimulai dari 0, 2, 4, 6, 8, 10, putihnya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, jika kita perhatikan, ternyata pola angka pada warna merah ini, yang dimana kita abaikan angka 0, itu selalu habis dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. 10 dibagi 2, 5. Ternyata pita yang warna merah itu punya pola habis dibagi 2. Nah, sedangkan pola angka yang warna putih, dengan kita mengabaikan angka 1, kalau setiap angkanya ini dibagi 2, pasti bersisa 1. 3 dibagi 2 kan masih sisa 1. 5 dibagi 2 cuma dapat 4, masih sisa 1. Begitu juga 9 dibagi 2 cuma dapat 8, sisa 1. Sehingga untuk menentukan warna apa yang ada pada angka 150 dan 2019, kita gunakan pola ini. Kalau angka 150 itu habis dibagi 2, maka warna pitanya merah. Tapi kalau tidak habis dibagi 2 alias bersisa 1, maka pitanya warna putih. Sekarang kita perhatikan. Nah, 150 dibagi 2 hasilnya pas 75, tidak bersisa. Sehingga pita pada warna merah ada pita pada angka 150 adalah warna merah. Sekarang yang 2019. Nah, 2019 kalau dibagi 2 ternyata masih sisa 1. Sehingga warna pita pada angka 2019 adalah warna putih. Jadi dari soal ini didapat pola bahwa kalau habis dibagi 2, warna pitanya merah. Kalau tidak habis dibagi 2 alias bersisa 1, warna pitanya putih. Nah, selanjutnya ada contoh soal lagi. Tentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60. Jadi kamu harus cari 3 bilangan. Berapa tambah berapa yang hasilnya 60. Tapi 3 bilangan ini harus genap dan berurutan. Lalu kenapa soal ini termasuk soal pola bilangan? Karena bilangan genap itu dimulai dari berapa? 2, 4, 6, 8, dan 10. 2 ke 4 tambah 2. 4 ke 6 bertambah 2. Jadi kan bilangan genap ini kan punya pola. Selalu bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2. Jadi soal ini adalah salah satu soal penerapan pola. Sekarang kita cari berapa
3 bilangan itu yang kalau dijumlah hasilnya adalah 60. Nah, kita misalkan, kita kan nggak ngerti tuh bilangan 3 bilangan ini berapa. Anggap aja bilangan yang pertama N. N itu apa? Ayo di kelas 7 aljabar. Variabel. Ya, jadi bilangan yang pertama kita umpamakan N. Kalau bilangan pertama kamu mau umpamakan X atau Y, boleh, nggak apa-apa. Lalu bilangan genap yang kedua kita umpamakan N plus 2. Kenapa kok N plus 2? Andaikan nih, andaikan. Kalau bilangan genap yang pertama itu 2, maka bilangan genap selanjutnya itu berapa? 4 kan? Nah, supaya menjadi 4 ditambah berapa? Tambah 2 kan? Nah, maka bilangan genap yang kedua adalah N plus 2. Lalu bilangan genap yang ketiga adalah N plus 4. Kenapa tuh kok ditambah 4? Kembali lagi. Andai kata bilangan genap yang pertama itu 2. Berarti kan bilangan genap yang kedua itu 4, bilangan genap yang ketiga itu 6. Bilangan genap yang pertama 2, bilangan genap yang ketiga 6. 2 supaya jadi 6, nambah berapa? 4 kan? Nah, jadi bilangan genap yang ketiga kita umpamakan N plus 4. Ingat ya, kita mintanya genap berurutan. Kita lanjut. Nah, bilangan genap yang pertama ditambah bilangan genap yang kedua ditambah bilangan genap yang ketiga itu hasilnya sama dengan 60. Nah, karena tadi kita sudah misalkan ini, kita masukkan ke sini. Bilangan genap yang pertama kita ganti N. Ditambah bilangan genap yang kedua kita ganti N plus 2. Ditambah bilangan genap yang ketiga kita ganti N plus 4 sama dengan 60. Kita ingat lagi penjumlahan aljabar. N ditambah N sama dengan 3N. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Sehingga 3N plus 6 sama dengan 60. Ayo, ingat lagi persamaan linear satu variabel. Yang hanya angka saja silahkan dipindah ke kanan. Berarti yang dipindah ke kanan yang apa? 6, jadi minus, betul. Berarti 3N sama dengan 60 dikurangi 6. 3N sama dengan 60 kurangi 6, 54. Nah, ini tinggal pembagian. 3N sama dengan 54. Maka N-nya itu 54 dibagi 3 alias N-nya dapat 18. Jadi, 18 itu adalah apa? Bilangan genap yang pertama. Oh, ternyata bilangan genap yang pertama itu adalah 18. Nah, sekarang kita cari bilangan genap yang kedua, N plus 2. N-nya tadi 18. Berarti tinggal 18 tambah 2, dapat 20. Bilangan genap yang ketiga, N plus 4, 18 tambah 4, 22. Sekarang kita buktikan, 18 tambah 20 tambah 22 sama dengan 60.